Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Ulfala. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS ekologi perairan. Ada 7 sumber utama mikroplastik di dunia berdasarkan laporan dari International Union for Conservation of Nature, yaitu ban kendaraan, bahan tekstil, cat kapal, cat marka jalan, produk kesehatan atau pembersih, pilip, dan limbah lainnya. Akibat pencucian atau pelapukan, misalnya seperti sol sepatu, debu rumah tangga, rumput buatan, penggunaan deterjen. Mikroplastik sendiri berasal dari polimer beserta zat turunannya, yaitu seperti polistireen. Selain polimer, zat ini ternyata juga berasal dari kantong plastik yang sering kita gunakan sehari-hari, yang secara perlahan-lahan hancur tapi tidak terurai. Bukan itu saja dampak buruk dari plastik. Ketika plastik berubah menjadi mikroplastik, biota laut seperti plankton dapat memakan zat tersebut. Plankton yang dimakan oleh ikan dan ikan itu nantinya akan dimakan oleh manusia. Hal ini membuat mikroplastik yang awalnya berada pada plankton bisa berpindah ke makhluk lainnya seperti ikan dan manusia. Meski belum diketahui secara pasti dampaknya bagi manusia, riset yang dilakukan Reza menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Dalam riset tersebut ditemukan bahwa hewan yang mengkonsumsi mikroplastik mengalami tumor pada saluran pencernaannya. Hal ini menjadi indikasi bahwa plastik berdampak buruk bagi biota laut. Ikan adalah salah satu biota air yang dapat digunakan sebagai bioindikator tingkat pencemaran air, misalnya air sungai. Dengan menentukan kandungan logam berat di dalam tubuh ikan, ikan dapat menunjukkan reaksi terhadap perubahan fisik air maupun terhadap adanya senyawa pencemaran terlarut yang ada dalam batas konsentrasi tertentu. Logam berat akan lebih berbahaya apabila telah tercemar ke lingkungan. Misalnya, pencemaran logam berat terhadap air. Jenis logam berat yang biasa mencemari air ini salah satunya yaitu CD, yaitu cadmium. Cadmium tercemar dalam air akibat dari proses pertambangan, buangan industri, dan pengelasan logam. Nah, akibatnya air menjadi tidak layak dikonsumsi karena sudah tercemar oleh logam berat. Apabila dikonsumsi, maka akan berakibat fatal terhadap tubuh manusia. Misalnya, timbul tekanan darah tinggi, kerusakan jaringan ginjal, dan kerusakan pada sel-sel darah merah. Sedangkan untuk kerusakan lingkungan, maka akan berdampak terhadap kehidupan air. Kehidupan air akan sangat tercemar apabila logam berat ini tercemar di sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Terutama terhadap ikan-ikan yang hidup di sungai yang tercemar logam berat ini. Pengaruh toksitas CD, NI, dan CR pada morfologi insang ikan-ikan salmon. Nah, ikan ini dia akan mengalami hipoksia. Hipoksia ini akibat karena ikan kesulitan mengambil oksigen dari air, sehingga menjadi penebalan sel-sel epitel insang dan berakibat ikan kurang mampu untuk berenang.
Makrozobentos sebagai bioindikator penilaian kualitas air permukaan. Nah, makrozobentos ini dia merupakan organisme mikroinvertebrata yang berukuran kecil yang hidupnya itu di dasar sungai, antara batuan dan tumbuhan bahan organik, bahan kayu, dan ekosistem dekat perairan sungai dan lainnya. Contoh dari makrozobentos ini adalah ada cacing cincin, siput air tawar, dan sejenis kepi. Organisme ini umumnya dia mempunyai kemampuan untuk menghancurkan material yang besar menjadi lebih kecil, dan partikel tersebut akan menjadi substrat atau medium bakteri untuk berkembang biak. Proses dekomposisi ini berperan penting terutama dalam regenerasi unsur hara dan nutrien sehingga memanjang keberlangsungan ekosistem sungai. Nah, penggunaan makrozobentos sebagai bioindikator ini dia memiliki beberapa keuntungan, yaitu mampu merefleksikan kondisi lokal suatu ekosistem sungai, mempunyai siklus hidup yang relatif panjang lebih dari 1 tahun, dan keberadaannya relatif melimpah. Sekian jawaban UAS dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.